Tulis di komentar jika kalian diberi 3 permintaan. Apa keinginan kalian, lur? Selamat datang kembali di channel Suka Nonton. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Aladdin. Aladdin rilis pada tahun 2019, bercerita tentang makhluk halus terkuat di muka bumi yang terpenjara ribuan tahun, namun bukan Dajjal ya lur. Yang akhirnya makhluk itu bebas setelah ditolong oleh seorang pemuda dan seekor monyet. Dan pemuda itu bersekutu dengan makhluk halus ini lur. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa siapkan dulu kopi, dan kali ini siapkan iman agar kalian terjaga dari godaan setan yang terkutuk sehingga makin asyik nontonnya. Namun jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Oke jamaah, tidak usah berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Pada awal film di Timur Tengah, ada seorang pemuda bernama Aladdin yang hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Sejak kecil ia hidup berdua dengan seekor monyet yang sangat pandai dalam mencopet. Sebut saja dia Steven. Aladdin terkenal dengan keahliannya dalam mencuri lur. Ahli kok mencuri ya lur. Tapi dia adalah pencuri yang baik seperti Robin Hood. Dia mencuri untuk dibagikan kepada rakyat kekurangan. Nyuri kok baik ya lur. Saking terkenalnya, semua orang memberikan dia julukan si tikus jalanan. Saat ketika ada seorang gadis sedang berjalan-jalan di pasar Kliwon, dia bertemu dengan Aladdin, dan Aladdin pun mengajak dia berjalan melihat kota. Setelah berjalan-jalan, Aladdin mengajak gadis itu ke rumahnya. Di sana mereka berdua kemudian saling berkenalan dan bercerita tentang kehidupannya masing-masing. Lalu Aladdin menceritakan kisah masa lalunya yang tidak menarik. Namun ada sebuah kebohongan. Wanita itu berkata bahwa namanya adalah Dahlia dan dialah pelayan istana yang melayani putri raja. Padahal nama aslinya adalah Yasmin dan dialah sang putri raja itu. Dia melakukan itu agar tidak ketahuan karena sebenarnya seorang putri raja tidak boleh keluar dari istana. Kenapa di mana-mana cerita raja dan putri sering begitu ya lur? Singkat cerita, pembicaraan mereka harus berakhir dan Putri Yasmin pun harus pulang karena ada rombongan pangeran dari negeri lain yang datang melamar dia. Scene pun berganti malamnya. Yasmin dikejutkan dengan kedatangan Aladdin yang berhasil menyusup ke kamarnya. Di situ Aladdin hanya ingin mengembalikan gelang Yasmin yang dicuri Steven si monyet Aladdin. Dan dia juga menjelaskan bahwa bukan dia yang menyembunyikan gelang itu, namun si Steven yang mengambilnya. Setelah perbincangan yang membuat sang putri kagum dan tersipu malu, Aladdin pun akhirnya pamit pulang. Saat Aladdin berjalan pulang dan ingin mampir ke angkringan, tiba-tiba Jafar sang penasihat kerajaan memergoki Aladdin keluar dari kamar sang putri lur. Cekot-cekotlah hatinya. Jafar adalah orang yang sangat berambisi menguasai kerajaan dan ingin menyerang kerajaan-kerajaan yang lain. Keesokan harinya Aladdin dibawa Jafar dan pasukannya ke sebuah gurun yang seperti di film-film. Jafar memanfaatkan Aladdin untuk mengambil lampu ajaib yang ada di sebuah gua. Agar ambisi Jafar terwujud karena lampu tersebut bisa memberikan apa saja yang diinginkan orang yang memilikinya. Bahaya ini lur. Di depan gua sebelum masuk, Jafar mengatakan pada Aladdin jangan pernah sesekali tergiur untuk mengambil perhiasan atau berlian yang ada di gua itu. Tetaplah fokus pada lampu yang dicari. Setelah itu Aladdin dan Steven masuk ke dalam gua. Dan benar saja, pas di saat mereka masuk ke dalam gua, ada banyak sekali emas dan berlian yang ada di sana. Aladdin dan Steven nyaris tergiur untuk mengambilnya. Saat sampai di tempat tujuan di mana lampu ajaib itu berada, Aladdin yang hampir jatuh tiba-tiba dikejutkan dengan karpet ajaib yang bisa bergerak dengan sendirinya. Karpet itu seperti memberikan bahasa isyarat agar Aladdin mau menolongnya karena karpet tersebut sedang terjepit batu. Lalu Aladdin mengangkat batu itu dan karpet pun akhirnya bebas.
Kemudian Aladin segera melanjutkan perjalanan untuk mengambil lampu ajaib yang berada di atas tebing. Saat Aladin memanjat tebing dan hampir mendapatkan lampu ajaib, tiba-tiba Stephen si monyet ngeyel terhipnotis oleh keindahan salah satu berlian. Dan akhirnya sesuatu pun terjadi. Untungnya mereka berdua berhasil selamat berkat pertolongan dari sang karpet ajaib. Wah, karpet aja bisa balas budi, lur. Tapi begitu mereka berhasil sampai ke pintu keluar dan meminta bantuan, Jafar justru mengambil lampu ajaibnya saja, kemudian menendang Aladin dan Stephen hingga mereka berdua jatuh ke dasar gua. Beruntungnya sekali lagi berkat bantuan dari sang karpet, mereka berdua berhasil selamat. Ternyata sebelum jatuh tadi Stephen berhasil mengambil lampu dari tas Jafar. Hahaha, ternyata keren juga si Stephen. Aladin dan Stephen yang terjebak itu pun bertanya pada si karpet bagaimana cara keluar dari dalam gua. Si karpet yang gak punya mulut memberikan isyarat agar Aladin menggosok lampu ajaib yang ada di tangannya. Dan Aladin pun mulai menggosok-gosokkan lampu itu, dan tiba-tiba muncullah jin biru aneh tak begitu ganteng dan berkata, "Ku beri 3 permintaan." Ho. Tak peduli apapun itu pasti ia kabulkan. Minta apapun pasti terwujud, asalkan bukan membuatnya cinta mati kepada dirimu. Namun Aladin di situ malah bingung dan tidak tahu mau minta apa. Mungkin saking banyaknya keinginannya Aladin ya, lur. Awalnya terbesit ingin minta mendoan viral, tapi ia mengurungkan niatnya. Akhirnya si jin menceritakan siapa dirinya pada Aladin. Jin berkata bahwa dia adalah makhluk terkuat di bumi, tak ada satupun yang bisa menandingi kekuatannya. Namun ada satu konsekuensi apabila seseorang memiliki kekuatan yang maha dahsyat, dan konsekuensinya adalah ia akan diambil kebebasannya sehingga ia tak bisa menggunakan kekuatannya dengan sembarangan. Makanya kedua tangan si jin dipasangi gelang Sulaiman, yang mana akhirnya dia hanya bisa menggunakan kekuatannya jika ada perintah dari tuannya. Si jin juga menjelaskan bahwa dialah makhluk yang paling kuat, tapi dia bukan yang maha tahu. Sehingga kalau ingin tahu maka dia harus belajar sendiri. Ya, yang maha tahu adalah Tuhan yang maha kuasa. Singkat cerita, akhirnya jin mengeluarkan mereka dari gua itu. Aladin yang masih bingung tentang apa yang hatinya inginkan, tiba-tiba teringat dengan Putri Yasmin yang hanya boleh menikah dengan seorang pangeran dan tak boleh dengan rakyat jalanan sepertinya. Aladin pun meminta si jin untuk merubah dirinya menjadi pangeran. Dengan sekejap Aladin akhirnya dirubah menjadi seorang pangeran dan si Stephen diubah menjadi gajah Lampung. Aladin sekarang namanya berubah menjadi Pangeran Ali dari negeri Babwa, atau bisa dipanggil sebagai Ali Baba. Akhirnya Pangeran Ali pergi ke negeri Agrabah lengkap bersama para rombongan dan harta benda hasil sihirnya si jin. Sesampainya di kerajaan Agrabah, jin yang sudah merubah Aladin dan menyusun rencana itu pun datang dengan pengawalnya, layaknya seperti pangeran-pangeran pada umumnya. Malam harinya Aladin diundang untuk datang ke pesta panen negeri Agrabah. Saat sedang berjalan menuju pesta, tiba-tiba Aladin dipanggil oleh Jafar. Mereka berdua pun akhirnya bicara empat mata. Di situ Jafar mulai menyihir Aladin dengan tongkatnya yang pinjam Harry Potter agar Aladin terpengaruh dan mau menuruti perintah Jafar. Jin yang saat itu tahu bahwa ada aura sihir dari tongkat tersebut langsung menarik Aladin dan masuk ke dalam pesta. Singkat cerita, setelah selesai pesta, Aladin masuk ke kamar Putri Yasmin. Lancang nggak nih ya? Menawarkan Putri Yasmin pergi dari kamarnya untuk berjalan-jalan menggunakan karpet ajaib.
Scene pun berganti di pagi hari saat Aladin dan Stephen keluar dari kamarnya. Mereka dihadang oleh penjaga yang diutus oleh Jafar. Aladin diikat dan diinterogasi. Diinterogasi. Jafar yang sudah tahu siapa sebenarnya Aladin memaksanya untuk memberitahu di mana lampu ajaib tersebut. Tapi Pangeran Ali tidak ingin mengaku bahwa dirinya adalah Aladin. Hingga saat itu juga Aladin diceburkan ke laut dari atas istana. Stephen yang mengetahui Aladin dalam bahaya langsung segera mengambil lampu ajaib dan langsung menjatuhkannya ke laut. Pintar memang, kalah nih sibuknya Dora. Dan akhirnya Aladin selamat ditolong oleh si jin. Tapi dengan adanya kejadian tadi, kini hanya tinggal tersisa satu lagi permintaan yang bisa ia minta pada si jin. Singkat cerita, Aladin yang kebingungan dan terjebak oleh kebohongannya akhirnya meninggalkan istana dan pergi ke rumahnya. Tetapi di tengah perjalanan, Aladin ditabrak oleh Jafar yang sedang menyamar. Dan dari situlah tanpa disadari Jafar berhasil mencuri lampu dari Aladin. Tanpa Aladin sadari, sekarang Jafar telah berada di dalam singgasana istana. Dengan percaya diri dia mengatakan kalau dialah yang sekarang akan menjadi penguasa di kerajaan tersebut. Sultan yang mendengarnya langsung memerintahkan hakim untuk menangkap Jafar. Tapi tiba-tiba Jafar menggosok lampu ajaib hingga si jin keluar dan meminta untuk menjadikan Jafar sebagai seorang sultan. Dan abrakadabra, permintaan Jafar dikabulkan. Di sisi lain, Aladin yang baru sadar kalau lampunya itu telah dicuri, ia pun langsung segera pergi ke istana. Di dalam istana, Jafar sebagai raja baru memerintahkan hakim untuk membawa Putri Yasmin keluar. Namun saat sedang berjalan keluar, Putri Yasmin berkata pada hakim kalau dia adalah seorang putri dan menyuruh hakim untuk menangkap Jafar. Tapi tiba-tiba Jafar kembali menggosok lampu ajaib itu dan meminta agar ia dijadikan penyihir terhebat di muka bumi. Gosok aja terus, Far. Dengan kekuatan sihirnya, Jafar merubah hakim menjadi debu dan meminta Putri Yasmin untuk menikah dengannya. Sementara Aladin yang sudah sampai di istana diam-diam ingin mengambil lampu ajaibnya. Akan tetapi Jafar yang tahu dalam sekejap langsung membuang Aladin dan Stephen ke kutub utara. Di sana dia terpisah dengan Stephen. Aladin pun mencari kemana-mana sampai akhirnya mereka berdua pun kembali bertemu. Sedangkan si karpet ajaib yang saat itu masih di istana meminta jin untuk mengirimkannya ke tempat Aladin berada. Beberapa waktu kemudian saat pernikahan Putri Yasmin dan Jafar akan berlangsung, sang putri melihat Aladin terbang bersama karpetnya, lalu memberanikan diri untuk mengambil lampu ajaib dari Jafar dan langsung loncat dari atas istana. Dengan cepat Aladin menangkap Putri Yasmin hingga mereka pun berhasil kabur. Jafar yang kesal kemudian mengubah burungnya. Burung yang ini lur. Menjadi burung besar yang menyeramkan untuk mengejar mereka. Sayangnya lampu tersebut berhasil direbut lagi oleh Jafar. Jafar lalu menyihir Sultan dan Putri Yasmin agar tak bisa memberontak lagi. Di situ Aladin berusaha menatap jin dan meminta pertolongan. Akan tetapi si jin ini tak bisa berbuat apa-apa lur. Dia hanyalah jin yang cuma bisa menuruti perintah tuannya yang memanggilnya keluar dari lampu. Namun Aladin tak kehabisan akal. Ia lalu mengatakan pada Jafar bahwa kekuatan yang dimiliki saat ini adalah pemberian dari jin. Bagaimanapun juga, jinlah makhluk terkuat di bumi ini. Dan Jafar hanyalah makhluk terkuat kedua setelah jin. Aladin juga mengejeknya bahwa Jafar tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan si jin. Mendengar itu Jafar panas emosi dan murka lur. Tak terima dengan perkataan Aladin, ia pun menyuruh jin untuk mengabulkan permintaannya yang terakhir, yaitu menjadikan ia makhluk terkuat di bumi melampaui si jin. Jafar yang gila akan kekuatan itu pun tidak sadar bahwa ucapannya itu telah membawanya ke jebakan si Aladin. Dan akhirnya saat permohonannya dikabulkan dan saat Jafar akan menghancurkan seluruh kota, dia tidak bisa menggunakan kekuatan itu lur.
karena konsekuensi menjadi makhluk terkuat di bumi adalah diambil kebebasannya. Dan kedua tangan Jafar pun langsung terbelenggu oleh gelang Sulaiman. Jadi jin Jafar dan tersedot ke dalam lampu ajaib itu. Setelah semua berakhir, si jin menawarkan permintaan terakhir dari Aladin yang masih tersisa satu, untuk mewujudkan keinginannya menikahi sang putri. Tapi Aladin justru mengucapkan keinginan terakhirnya untuk membebaskan si jin dan menjadikannya manusia. Akhirnya si jin pun melamar menjadi aktor Jin dan Jun Reborn. Dan setelah itu film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat bumi lainnya. Sampai jumpa di film-film berikutnya. Suka nonton, suka banget lur.